Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian dan syukur kita. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami melewati hari-hari kami tahu bahwa senantiasa Engkau yang pimpin setiap langkah hidup kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih. Bermalam hari ini kami mau datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Haleluya. Oh, Engkau kekuatanku, satu-satunya tempat kami berseru, satu-satunya tempat kami mengadu setiap hidup kami. Kami letakkan di dalam, hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari bersyukur, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu. Kami naikkan syukur, katakan tuh sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau satu-satunya tempat kami Tuhan berseru. Engkau satu-satunya tempat pengharapan setiap kami Tuhan. Engkau satu-satunya tempat perlindungan hati kami. Yesus, hanya kepada nama-Mu Tuhan kami berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami letakkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu. Oh,
satu-satunya. Hanya Tuhan, Engkau tempat persembunyian. Oh, terima kasih ya Tuhan. Allah yang senantiasa memperhatikan setiap hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, baik sadar maupun kami tidak sadar. Kami tahu bahwa senantiasa Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan berjalan bersama kami. Pertolongan-Mu selalu ada di waktu-waktu yang selalu tepat, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab itu kami mau berkata bahwa satu-satunya tempat kami meletakkan seluruh hidup kami, ya Tuhan, karena kami percaya hanya kepadamu. Hanya nama Yesus. Sebab itu sama-sama kami mau katakan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya Tuhan. Kami percaya penuh hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu kali lagi bersama mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, hanya nama Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin.
satu-satunya tempat perlindungan, pengharapan, hanya nama-Mu. Tidak ada tempat lain, tidak ada nama lain selain Engkau. Hanya nama-Mu, hanya di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Tiada yang lain. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau menyertai kami, Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang kami percaya. Yesus. Yesus. Mari lebih lagi sembah Tuhan malam hari ini. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kita, saudara. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Tuhan, Yesus, hadirat-Mu penuhi kami. Yes, Jesus. Yes. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Oh Tuhan, yes, terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang kami percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, hanya Engkau Yesus. Yesus, hanya Kau
yang ku percaya di setiap waktu. Di setiap Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hati kita naikkan, ya, hanya Engkau Tuhan Siapapun juga, yang kami andalkan, lebihi siapa. Yesus, hanya Kau yang ku Percaya percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau tempat pengharapan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sumber kedamaian dalam hati kami. Gak ada yang lain. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini, dimanapun kami berada. Yes, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kau nyata di sini. Yes, Jesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Oh, kami yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kuasa ya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya saat kami mengandalkan-Mu, kemenangan bisa terjadi. Tuhan yang berperang
Mari sama-sama sembah Dia, sembah Tuhan. Oh haleluya. Nikmati hadiratnya malam hari ini. Oh Yesus, naikkan pujianmu, naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Lewat mesbah doa kami boleh memuji menyembah Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati dan firman-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya masih ada di luar kota hari ini, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu. Saya percaya kesaksian akan menguatkan iman kita. Selamat sore Ibu Debbie Basjir. Ya, saya seorang laki-laki dan saya mau bersaksi tentang kesembuhan yang saya peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui doa dan saat teduh dengan Tuhan dan juga Allah Roh Kudus, saya mengalami kesembuhan. Tadinya saya mengidap penyakit gatal-gatal pada bagian sekitar alat vital saya. Dan itu sudah saya alami sejak tahun 2010. Jadi kalau dihitung kurang lebih sudah 12 tahun. Waduh saudara ya, sangat menyiksa ya gatal-gatal apalagi di dekat alat vital. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, waktu itu saya bersaat teduh dan saya katakan kepada Tuhan, saya meminta kesembuhan. Saya berdoa dan saya berbicara kepada Tuhan. Karena selama ini saya tergantung dengan obat ya, salep yang bagi saya itu cukup mahal harganya untuk ukuran ekonomi saya. Setelah saya berdoa, saya terus meminta dalam doa, lalu Tuhan menuntun saya untuk mengangkat perjamuan kudus. Ketika saya angkat cawan dan saya makan roti perjamuan kudus, saat itu saya mendengar ada suara Roh Kudus yang sangat lembut berbisik ke telinga saya, mandi pakai air daun sirih. Itu saya dapat ketika saya lagi berdoa. Waktu mendengar itu besok pagi saya langsung melakukannya Bu. Saya coba mandi dengan air rebusan daun sirih dan saya akhirnya ganti baju tanpa saya olesi obat salep itu lagi. Saya langsung berangkat kerja. Saya lakukan itu selama beberapa minggu dan sampai sebulan hasilnya saya mengalami mujizat Tuhan. Gatal-gatal saya sembuh di jamah Tuhan dan puji Tuhan saya mengalami mujizat. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati. Saudara, ya dari sini kita melihat, saya juga melihat wow Tuhan itu ajaib ya. Selama 12 tahun mengalami sakit gatal-gatal. Sudah berobat ke dokter dan tergantung dengan salep yang harganya lumayan mahal. Lalu dia memutuskan untuk mencari Tuhan dan berdoa. Dan akhirnya dia mengangkat perjamuan kudus dan percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan. Ketika dia sedang mengangkat perjamuan kudus, dia mendengar suara yang sangat lembut berbisik, ya mandi pakai air rebusan daun sirih. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup berbicara dan dia masih terus berbicara sampai hari ini. Ya bayangkan, hanya sesederhana itu ternyata. Akhirnya dia melakukan setiap hari dia mandi pakai air daun sirih dan tidak lagi diolesi salep. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan.
12 tahun mengalami gatal-gatal, tidak mudah. Ya, tetapi ketika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita berdoa ya, biar juga mungkin ada orang-orang yang mendengarkan ini boleh dicoba kalau sakit gatal-gatal, karena memang daun sirih itu mengandung antibiotik alami ya, antibiotik untuk membasmi kuman bakteri. Terima kasih buat kesaksiannya, menjadi berkat bagi semua jemaat Mezbah Doa. Tuhan memberkati. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Biarlah semakin hari iman kita semakin ya bertumbuh dalam Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 37. Bagaimana Tuhan menuntun ya Besalel dalam membuat tabut perjanjian, membuat kandil, membuat mezbah pembakaran ukupan dan minyak urapan serta wangi-wangian. Kita akan lanjutkan ya pasal 38. Ini semua hanya soal petunjuk-petunjuk pembuatan perkakas rumah Tuhan. Tetapi ya kita harus baca, saudara, biar kita mengerti ya. 38 membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpur-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu-kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Ayat yang ke-8 membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga dan cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran ayat 9. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 11. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 12. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kait-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 15. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang. Jadi saudara bayangkan ya, semua ini mengikuti tuntunan Tuhan loh. Tidak gampang ya pada waktu mereka harus membuat ya tempat untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban, membangun mezbah. Ayat 16, segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu, tirai pintu gerbang pelataran itu, tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya 20 hasta panjangnya. Tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. 19, keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak.
Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Semua bahan-bahan yang dipakai itu adalah bahan-bahan yang terpilih saudara ya untuk membangun kemah sucinya Tuhan. 21 biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. 22 Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 23 dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi dan lenan halus. 24 Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan ujukan, ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. 26 sebeka seorang, yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap yang termasuk orang-orang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. 27 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. 28 dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkan tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. 29 tembaga dari persembahan ujukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatlah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Kita melihat di sini saudara membutuhkan biaya yang lumayan ya, dan juga karena memakai emas, perak dan tembaga. Tetapi ya dari mana semua itu dicukupkan? Dari umat Israel. Ya, kita menjadi contoh di sini bahwa untuk setiap pekerjaan Tuhan kita harus bahu-membahu agar apa yang Tuhan kehendaki boleh terjadi. Mari kita melihat sekeliling kita ya saudara, apa yang bisa kita lakukan ya untuk menopang pekerjaan Tuhan, lakukanlah. Biarlah kita dengan hati yang rela, sebab Tuhan yang berjanji bahwa siapa yang memberi dia juga yang akan ya menerima. Biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh terus memberi hidup kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Iya, tidak banyak pembahasan pada kali ini karena ya memang masih seputar tentang ya pembangunan kemah suci dan pembuatan peralatan-peralatannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Kami melihat bagaimana bahwa menggenapi pekerjaan Tuhan dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan biaya-biaya. Karena itu Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami, pakai kami untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang bisa kami beri, entah itu hidup, tenaga, bahkan harta kami, biarlah itu boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jamah dan lawat semua mereka yang mendengarkan mezbah doa malam ini. Apapun persoalan pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati dan memberikan kelepasan bagi setiap kami yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kegelisahan. Kami tolak, patahkan, hancurkan ketakutan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa bagi setiap mereka dalam rumah tangga, pekerjaan dan keluarga kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, bawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa,
Untuk anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, jamah dan lawat. Kami berdoa hari ini, kami mengangkat tangan bagi setiap mereka yang sakit. Sakit apapun juga, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa sakit, penyakit, kuasa kegelapan. Tetapi kalau lewat itu Tuhan berbicara kepada kami, beri kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami yang punya masalah dengan hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan pun turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan boleh percayakan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI Polri yang ada. Tuhan jagai, lindungi agar bangsa ini tetap ada dalam perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang setia berdoa, mencari wajah-Mu Bapa, biarlah Engkau menjadi jawaban, dan juga Engkau Tuhan yang senantiasa memulihkan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.